Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Hudaud Prayaga Nur Hadi. Saya mahasiswa dari Universitas Widyatama Bandung dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri dengan NPM 2405-31007. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Wilki Rizkianvi MPD. Jadi langsung saja, inilah dia video presentasi dari saya. Industri tekstil merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun ekspor. Namun persaingan yang semakin ketat di pasar global menuntut industri tekstil untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem produksinya. Teknik industri menawarkan berbagai pendekatan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan fokus pada pengoptimalan sistem, pengurangan pemborosan, dan peningkatan produktivitas. Metode-metode seperti lean manufacturing, Six Sigma, dan pemodelan simulasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja operasional di berbagai sektor manufaktur, termasuk industri tekstil. Pada industri tekstil, masalah yang sering muncul mencakup ketidakefisienan dalam alur kerja, tingginya tingkat pemborosan material, dan waktu henti mesin yang tidak terencana. Masalah-masalah ini dapat berdampak langsung pada biaya produksi dan kualitas produk. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis berbasis teknik industri untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi yang tepat. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi kasus yang dilakukan pada sebuah perusahaan tekstil. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan saya sebagai peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap permasalahan yang spesifik. Yang saya dapatkan dalam metode penelitian ini, yang pertama itu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu observasi langsung, mengamati alur proses, waktu siklus, dan area pemborosan di lokasi produksinya. Yang kedua yaitu mewawancara, menggali informasi dari manajer produksi, operator, dan staf pengendalian kualitas mengenai tantangan operasional. Yang ketiga yaitu data sekunder, menggunakan data historis perusahaan seperti tingkat cacat dan waktu produksi serta pemanfaatan bahan baku. Yang keempat yaitu pengukuran lapangan, mengukur waktu proses, kapasitas mesin, dan juga waktu tunggu secara langsung. Yaitu yang kedua, analisis data. Dalam analisis data saya menggunakan 4. Yang pertama yaitu lean manufacturing, menggunakan VSM untuk mengidentifikasi pemborosannya. Yang kedua yaitu Six Sigma, menggunakan alat statistik seperti diagram Pareto untuk menganalisis akar penyebabnya cacat. Yang ketiga, menggunakan permodelan simulasi, membangun model simulasi menggunakan perangkat lunak seperti Arena untuk menguji skenario perbaikan. Yang keempat yaitu pengukuran efisiensi, menghitung indikator kinerja seperti waktu siklus, produktivitas, dan pemanfaatan mesin. Dan yang terakhir yaitu validasi hasil. Data dari hasil analisis dibandingkan sebelum dan sesudah implementasi untuk mengukur peningkatan kinerja dan efisiensi sistem produksi. Kajian teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar konseptual tentang metode dan konsep utama yang digunakan dalam penerapan teknik industri guna meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem produksi. Yang pertama yaitu lean manufacturing. Lean manufacturing adalah pendekatan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi tanpa mengurangi nilai bagi pelanggan. Prinsip utama lean meliputi identifikasi nilai dari perspektif pelanggan, pemetaan alur nilai value stream, menciptakan aliran yang kontinu, mendorong proses tarik atau pull system, dan mengejar kesempurnaan. Yang kedua yaitu Six Sigma. Six Sigma adalah metodologi berbasis data yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dengan mengurangi variasi dan cacat dalam proses. Six Sigma menggunakan pendekatan DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control untuk mengidentifikasi akar masalah
meningkatkan proses, dan mempertahankan perbaikan. Yang ketiga yaitu permodelan sistem. Pemodelan sistem adalah alat analisis yang memungkinkan pengujian skenario perbaikan tanpa risiko langsung pada sistem nyata. Simulasi membantu dalam memahami dinamika sistem produksi yang kompleks dan memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah upaya memastikan proses produksi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang terakhir yaitu relevansi teknologi industri 4.0. Integrasi teknologi modern dengan teknik industri tradisional yang menghasilkan sistem produksi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Berdasarkan hasil implementasi teknik industri, pada studi kasus di perusahaan tekstil diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi sistem produksi. Efisiensi meningkat sebesar 25% dari kondisi awal 100% menjadi 125%. Peningkatan ini dicapai melalui penerapan lean manufacturing yang berhasil mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah seperti waktu tunggu dan transportasi yang tidak efisien. Yang kedua yaitu pengurangan waktu siklus. Waktu siklus produksi berkurang sebesar 18% dari awal nilai yang 100% menjadi 82%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode seperti value stream mapping mampu mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam aliran proses produksi. Yang ketiga yaitu penurunan pemborosan material. Tingkat pemborosan material berkurang sebesar 15% dari 100% menjadi 85%. Hasil ini diperoleh melalui analisis akar penyebab dengan metode Six Sigma yang membantu mengidentifikasi sumber utama pemborosan material seperti kesalahan dalam proses pemotongan atau pewarnaan. Metode lean manufacturing berhasil mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah, menghasilkan peningkatan efisiensi produksi sebesar 25%. Pendekatan Six Sigma melalui analisis akar penyebab efektif dalam mengurangi tingkat pemborosan material hingga 15% dan memperbaiki kualitas proses produksi. Selain itu, pengurangan waktu siklus hingga 18% mencerminkan dampak positif dari optimalisasi aliran proses dan pemanfaatan sumber daya. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan alat-alat teknik industri seperti value stream mapping, DMAIC, dan permodelan simulasi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan metode serupa dapat menjadi acuan bagi sektor manufaktur lainnya dalam menghadapi tantangan operasional, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi pemborosan untuk mencapai keberlanjutan di era industri modern. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja sistem produksi mulai menerapkan metode lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan memperbaiki aliran proses, serta memanfaatkan pendekatan pada Six Sigma guna meningkatkan kualitas produk dan mengurangi variasi dalam proses produksi. Pemanfaatan permodelan simulasi juga direkomendasikan untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data dengan menguji berbagai skenario perbaikan sebelum implementasi nyata. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.